Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang metode penelitian yang berjudul Analisa Kelayakan Investasi Penambahan Armada Truk pada UD Restu Ami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abista Maulana Rizkiansyah dengan NIM 1412300103. Selanjutnya yaitu pem- ada terkait pembahasan. Di sini ada 11 pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Yang ketiga, ruang lingkup dan manfaat. Yang keempat, dasar teori. Yang kelima, depresiasi. Yang keenam, metodologi penelitian. Yang ketujuh, pengumpulan data. 8, analisis biaya operasional. 9, analisis kelayakan investasi. 10, hasil dan pembahasan. Dan yang ke-11 yaitu kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. UD Resto Ami merupakan perusahaan manufaktur tiang beton dan paving yang menghadapi kendala dalam proses distribusi akibat keterbatasan armada. Saat ini, perusahaan hanya memiliki dua unit pickup L300 dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu melakukan sekitar 8 kali pengiriman per hari. Sementara permintaan pelanggan mencapai hingga 19 kali pengiriman per hari. Ketidakseimbangan ini menyebabkan keterlambatan pengiriman, rendahnya efisiensi distribusi, serta potensi penurunan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan armada truk untuk meningkatkan kapasitas angkut, memperlancar distribusi, dan juga untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah investasi penambahan armada truk sangat layak dilakukan secara finansial, serta untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengembalian modal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi jelas dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan investasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan manfaat. Penelitian ini dilakukan di UD Restu Ami dengan fokus pada analisis kelayakan investasi truk Mitsubishi Colt Diesel FE73. Asumsi yang digunakan adalah permintaan stabil dan suku bunga sebesar 6%. Analisis dibatasi hanya pada aspek finansial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Selanjutnya ada dasar teori. Dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep utama, yaitu biaya, investasi, dan juga kelayakan investasi. Biaya terdiri dari biaya tetap seperti pajak dan gaji, serta biaya variabel seperti bahan bakar dan perawatan. Investasi sendiri merupakan penanaman modal jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Kelayakan investasi ini dianalisis menggunakan metode payback period, net present value, dan internal rate of return sebagai indikator utama dalam menentukan keputusan investasi. Selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi sendiri merupakan penurunan nilai aset akibat penggunaan dan umur ekonomis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode depresiasi, seperti metode garis lurus, SOYD, double declining balance, sinking fund, dan unit produksi. Perhitungan depresiasi ini sangat penting karena mempengaruhi nilai aset dan hasil perhitungan keuntungan dalam analisis investasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian, i- penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu studi lapangan untuk mengetahui kondisi nyata atau kondisi yang real di perusahaan. Studi pustaka untuk memahami teori yang relevan, identifikasi masalah, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan data, serta analisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, IRR, dan payback period. Pengumpulan data di sini Data yang dikumpulkan meliputi data permintaan pelanggan pada tahun 2021 yang menunjukkan frekuensi pengiriman mencapai kurang lebih 19 kali per hari. Data harga pembelian truk, serta biaya operasional seperti bahan bakar, pajak, dan perawatan. Data ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis kelayakan investasi.
Analisis biaya operasional. Biaya operasional dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi pajak kendaraan dan gaji sopir, sedangkan untuk biaya variabel meliputi bahan bakar, penggantian oil atau penggantian oli, ban, dan biaya servis. Selain itu, dihitung juga biaya penyusutan untuk mengetahui penurunan nilai kendaraan setiap tahunnya, yang akan mempengaruhi hasil analisis investasi. Analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi ini dilakukan menggunakan tiga metode utama. NPV digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang di mana investasi dinyatakan layak jika NPV lebih besar dari nol. IRR digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi dan dibandingkan dengan suku bunga sebesar 6%, di mana investasi layak jika IRR lebih besar dari 6%. Payback period digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan modal, di mana semakin cepat waktu pengembalian maka semakin baik investasi tersebut. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan armada truk mampu meningkatkan kapasitas angkut secara signifikan dibandingkan armada sebelumnya, sehingga mampu mengurangi frekuensi pengiriman dari kondisi overload menjadi lebih efisien dan terkontrol. Dari sisi finansial sendiri, hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama NPV bernilai positif atau NPV lebih besar dari nol. Itu menunjukkan bahwa investasi menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada IRR lebih besar dari 6%. Itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian melebihi bunga bank. Yang ketiga ada payback period relatif cepat. Itu juga menunjukkan bahwa modal dapat kembali dalam waktu yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya menyelesaikan masalah operasional saja, tetapi juga memberikan keuntungan secara ekonomi bagi perusahaan. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah distribusi, tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, investasi penambahan armada truk Mitsubishi Colt Diesel FE73 dinyatakan sangat layak untuk dilakukan karena memenuhi seluruh kriteria kelayakan finansial, yaitu NPV positif, IRR lebih tinggi dari suku bunga 6%, dan payback period yang cepat. Selain itu, investasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan juga mendukung peningkatan profit perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk segera merealisasikan investasi tersebut, melakukan perawatan armada secara rutin, serta mengoptimalkan sistem distribusi agar manfaat investasi dapat dimaksimalkan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.